Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama betul-betul mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat-sifat yang buruk, yang jelek, atau sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan atau ketidaksempurnaan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai, tidur, lupa dalam membagi-bagikan rezekinya, rahmatnya kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Oleh karena sebab itulah Imam Ibnu Qudamah, seorang ulama dari mazhab Hambali, menyatakan dalam kitabnya Lumatul I'tiqad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah la yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah merasa direpotkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan kesibukan, merasa sibuk untuk mengurusi segala macam itu seluk-beluk kehidupan manusia. Manusia saja kita nggak bisa ngitung berapa jumlah di Palembangnya, di luar Palembang atau di luar Indonesia sangat banyak sekali manusia, dan manusia itu membutuhkan macam-macam makanan, minum, dan seterusnya. Itu manusia saja, belum jinnya yang mungkin bisa kita hitung, belum makhluk-makhluk yang terkecil, makhluk yang besar, dan seterusnya. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diwajibkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berusaha untuk memanfaatkan kenikmatan ataupun karunia tersebut yang Allah berikan kepada kita semua, untuk senantiasa kita manfaatkan agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul mendapatkan tambahan nikmat dan keberkahan. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada baginda dan kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sangat-sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi, di surga Firdaus, surga yang para nabi dan para rasul, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, hadis sahih. Nabi SAW mengatakan bahwasanya innahum la rijalun amanu billah wa tasaddaqul muslim. Umat Nabi SAW adalah umat yang satu-satunya umat yang mendapatkan kesempatan untuk masuk surga yang tertinggi, tidak untuk umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita umat Nabi SAW satu-satunya umat yang mendapatkan kesempatan yang memberikan kepada kita semua untuk mencapai surga yang tertinggi, yaitu surganya para nabi dan para rasul. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, surga itu ada 100 tingkatan. Kalau neraka itu ke bawah. Kalau neraka tingkatannya ke bawah, kalau surga tingkatannya ke atas. Setiap tingkatan dari surga itu sejauh 100 tahun perjalanan. 100 tahun perjalanan. 100 tahun perjalanan. Ada juga yang 500 tahun perjalanan, antara seperti jauhnya bumi dan langit. 500 tahun perjalanan, sangat-sangat jauh. Itu menunjukkan kemuliaan dari umat Nabi SAW ini, yaitu mereka satu-satunya umat yang mendapatkan kesempatan untuk masuk surga yang tertinggi, surga para nabi dan para rasul, walaupun ilmu dan amalan mereka tidak bisa dibandingkan dengan para nabi dan para rasul. Itulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhul Minhaj, bahwasanya umat Nabi SAW satu-satunya umat yang mendapatkan kesempatan untuk masuk surga yang tertinggi. Oleh karena sebab itu kita manfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Yaitu memperbanyak mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, karena itu bekal satu-satunya bekal untuk mendapatkan kesuksesan setelah kematian kita. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan perdana pertama yang dimana saya bisa bertatap muka dan bersua dengan teman-teman sekalian. Semoga pertemuan pertama ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengizinkan kita semua untuk senantiasa bertafaqquh fikih, bertemu terus untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan,
perkenalan dulu ya singkatnya. Nama saya Priyo Handoko, lahir di Palembang tahun 91. Riwayat hidup atau pendidikan tahun 2005, SMP-nya di sini di Palembang. Kemudian SMP, SMA sampai lulus di Yogyakarta, Gunung Kidul Pondok Pesantren Al-Ikhtisam selama 4 tahun di sana ngabdi. Kemudian saya pergi lagi ke Jawa Timur untuk melanjutkan studi jurusan sarjana syariah, mempelajari ilmu hukum keluarga selama 4 tahun kuliah, 1 tahun untuk belajar bahasa Arab. Kemudian setelah itu diamanatkan untuk membantu mengajar di sana, Sekolah Tinggi Darussalam Imam Syafi'i Jember selama 3 tahun. Setelah itu saya pindah ke Palembang tahun 2019. Sampai 2019 saya menempuh jalan Strata 2 S2 di UIN Raden Fatah, Fakultas Ekonomi Syariah. Sudah lulus tahun kemarin, tahun 2021 awal. Alhamdulillah, sekarang mengajar di Pondok Pesantren dan Universitas Islam Raden Fatah, Fakultas Bahasa Arab di UIN. Saja mungkin singkatnya yang bisa sampaikan. Semoga profil singkat ini menambah kedekatan antara saya dan teman-teman sekalian, sehingga kita semakin erat untuk saling tanasuh, untuk saling nasihat-nasihati untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya panggil teman-teman aja ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih muda-muda, dengarkan santai-santai ya. Alhamdulillah, sebagaimana tema yang sudah disampaikan yaitu kaitan dengan amanah ya, kaitan dengan amanah. Sebelum tema ini saya bawakan, ini sampai mana jam berapa? Jalan panjang ke 12, kira 40 menitan ya. Itu sudah include masuk tanya jawab ya. Di jam 5 sudah waktu pulang ya. Baik, ada satu ayat yang ingin saya sampaikan. Dan ini ayat ini pasti saya sampaikan setiap masjid yang saya masuki ketika jadwal khutbah. Ayat yang sangat menakjubkan untuk kita kaji, kita tadabburi bersama agar kita meraih ya, apa yang kita inginkan selama ini, kenikmatan yang sebenar-benarnya, bukan kenikmatan yang semu, untuk kenikmatan yang hakiki, yaitu kehidupan setelah kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surat Al-An'am ayat 158. Al-An'am 158. Mungkin bisa dicatat untuk nanti dibuka atau langsung buka al-Salam, karena lebih ngena di hati ketika kita sebutkan ayat atau hadis sambil mendengarkan penjelasan dari pemateri dan melihat di kitab langsung ataupun Al-Quran langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-An'am ayat 158. Surat Al-An'am ini saya sampaikan sejelas, surat Al-An'am ini adalah salah satu surat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW masih di Mekah, milik Madinah, atau salah satu ayat Makkiyah. Jadi bahasanya agak keras. Jadi adatnya ayat itu diturunkan di 2 tempat, ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah itu ketika dikatakan ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Bukan maksudnya ketika turun di Mekah saja, tapi patokannya adalah sebelum hijrah ke Habasyah atau Madinah. Ya, turunnya sebelum hijrah. Ketika sudah hijrah, walaupun turun di Mekah, itu disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Walaupun turun di Mekah, tetap dikatakan ayat-ayat Madaniyah. Ingat, contoh apa? Surat Al-Fath. Surat Al-Fath tahun 10 Hijriah, setelah Nabi SAW di Madinah tahun ke-10, beliau membuka dan memerdekakan, membebaskan dari kekufuran yang ada di Mekah. Orang-orang Quraisy kebanyakan masuk Islam, termasuk Abu Sufyan tahun 10. Turunnya pada saat itu ketika Fathul Mekah. Idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah. Kita apa surah Al-Fath? Idza jaa nasrullah wal fath.
Fath itu maksudnya pertolongan ataupun kemenangan. Itu ayat itu turun, surat itu turun di Mekah tapi masuk ayat Madaniyah. Surat Al-An'am ini turun di Mekah sebelum hijrah, di mana ayat Al-An'am ini ayatnya keras-keras bahasanya karena masyarakat yang didakwahi adalah masyarakat yang betul-betul keras wataknya menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan surat Al-An'am ini turun secara satu kesatuan dari ayat pertama sampai 165, satu kesatuan, dan diikuti oleh 70.000 para malaikat memenuhi ufuk mengantarkan Jibril untuk menyampaikan surat Al-An'am ini kepada Nabi SAW. Salah satunya yang saya kutip di sini adalah di akhir surat Al-An'am ini ayat yang ke-178. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu." Wahai Muhammad, kenapa sih mereka itu, yaitu mereka di sini orang kafir, orang yang tidak beriman dengan ajaran Nabi SAW, di mana mereka selalu menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda hidayah, kebenaran. Mereka selalu menunda-nunda. Illa an ta'tiyahumul malaikatu. Sampai kapan mereka menunda-nunda? Sampai kedatangan malaikat. Sampai kedatangan para malaikat. Kata Imam Ibnu Katsir, malaikat di sini maksudnya adalah malaikat maut. Malaikat maut. Jadi seseorang ketika sudah menghampiri ajal akhirnya, kematiannya, malaikat maut sudah di hadapannya, dia sudah melihat malaikat maut, maka pada saat itu pertama kali yang dia rasakan adalah bahwa dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alam gaib yang sebelumnya mungkin dia tidak beriman dengannya, dia betul-betul yakini pada saat itu di hadapannya langsung malaikat hadir, malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, mencabut ruhnya. Maka pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, saya tidak baca semuanya biar agak cepat. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala semua akan beriman tanpa terkecuali. Kalau sekarang sebelum mati ada yang mukmin, mukminnya pun bertingkat-tingkat. Yang mukmin yang biasa saja, yang bawahan, yang tengah, yang banget. Ada di antara muslim dan kafir, yaitu munafik. Kemudian orang-orang kafir yang dimana dia tidak mengimani ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika malaikat maut sudah ada di hadapan ubun-ubunnya, maka pada saat itu tidak ada lagi orang-orang yang kafir. Kenapa? Sudah terlihatlah jelas kebenaran Al-Quran. Sudah terlihat apa? Kebenaran Al-Quran. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Maka pada saat itu, di saat seseorang menjumpai ajalnya, di saat manusia menjumpai sebuah waktu, masa, keadaan yang disebut dengan ihtidar. Ihtidar itu sebelum sakarat. Jadi kalau sakarat itu sudah jadi bahasa kita, yaitu proses ruh dicabut dari badannya oleh malaikat. Sebelum ruh lepas dari badan, itu ada masa yang namanya ihtidar. Misal 5 detik lagi mati. Misal 5 detik lagi malaikat maut akan menarik ruh seseorang. Nah sebelum itu 5 atau 10 detik sebelumnya, sebelum malaikat mencabut ruh itu, malaikat hadir di hadapannya dan dia melihat kehadiran malaikat serta melihat kehadiran syaitan. Jadi syaitan yang sekarang mungkin masih malu-malu dalam artian bisik-bisik, terbetik dalam hati atau di benak untuk melakukan penyimpangan agama ataupun moral, itu masih bisik-bisik. Tapi ketika masa-masa ihtidar dan dia tahu akhir-akhir kehidupan manusia, pada saat itulah penentuannya, baik atau buruknya seseorang itu ditentukan akhir kehidupannya. Kalau akhir kehidupannya baik walaupun sebelumnya buruk, baiklah bagi dia, karena dilihat dari barometernya adalah akhir detik-detik ruh dicabut, sebelum dicabut. Kalau akhir-akhir detik-detik sebelum dia mati bagus, baik, sebelumnya buruk, dia mendapat kebaikan. Kalau detik-detik ke akhir kehidupannya itu buruk, walaupun sebelumnya baik, maka buruklah bagi orang tersebut. Maka oleh karena sebab itulah syaitan tidak malu-malu lagi, dia akan langsung menampakkan fisiknya
dan menyuarakan dakwah keburukan secara jelas yang didengar oleh telinga. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat At-Tirmidzi. Jelas ya kamu datang. Lalu setelah itu dicabut dan dia melihat malaikat langsung. Dia melihat malaikat secara langsung di hadapannya. Pada saat itu, di detik itu ketika seorang melihat malaikat, maka pasti akan beriman. Beriman apa maksudnya? Kebenaran Al-Quran. Al-Quran sudah menyampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan masa itu betul-betul akan ada dan nyata dan akan dialami setiap yang bernyawa. Ya, setiap yang bernyawa. Terserah kalian mau beriman atau tidaknya, gitu. Kata Allah dan Rasulullah SAW, silakan kita memilih mau beriman atau tidaknya, tapi masa itu pasti akan datang. Ketika masa itu datang, tiba waktunya malaikat mau menjemput ajal setiap manusia. Pada saat itu tidak ada lagi yang mendustakan keadaan tersebut ataupun kondisi tersebut atau alam tersebut. Kenapa? Nyata langsung di hadapan. Maka kata Allah SWT, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, pada saat itu datang malaikat datang ingin mencabut terus seorang hamba, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak lagi bermanfaat keimanan seseorang. Kenapa enggak bermanfaat? Karena lam takun amanat min qablu, karena sebelumnya belum beriman, sebelum mati belum beriman, sebelum mati belum beriman. Kapan berimannya? Ketika lihat malaikat maut. Kata Allah apa? Tidak bermanfaat sedikit pun, karena sebelumnya tidak beriman. Kemudian yang kedua, au kasabat fi imaniha khaira, atau dia tidak mempersiapkan bekal kebaikan amalan soleh untuk menghadapi alam tersebut, keadaan tersebut. Qul intaziru wahai Muhammad, katakan kepada mereka, siapa mereka yang orang kafir? Nanti, ya, nantikanlah, tunggulah masa itu. Inna muntazirun, sesungguhnya kami juga akan menanti masa itu. Semua kita akan merasakan keadaan momentum pada saat malaikat mau datang menghampiri jiwa kita, akan mencabut roh kita. Pada saat itu tidak lagi bermanfaat iman seseorang. Oleh karena sebab itulah kesimpulan atau faedah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini berangkat dari ayat ini surat Al-An'am 158, yaitu kita berusaha untuk memilih pilihan yang tepat. Apa itu? Untuk menjadi orang-orang yang beriman, dan tidak mungkin seorang itu beriman. Saya ulang lagi, dan tidak mungkin seorang itu bisa beriman, dikatakan orang-orang yang beriman, kecuali dia mengilmui agama Allah SWT. Kecuali apa? Dia mengilmui, mempelajari Al-Quran dan keterangan-keterangan Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin seorang itu beriman kecuali dengan cara dua jalan ini: baca Al-Quran, menghayati, mengilmui, diamalkan, dihafalkan. Begitu pun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Asr. Ini apa? Wal asr, demi ma? Innal insana lafi khusrin, sungguh-sungguh manusia dalam keadaan merugi, illa alladziina aamanu, kecuali yang beriman. Yang rugi semua, jadi semua manusia rugi, kebanyakannya merugi. Al-aghlabiyah, kebanyakan manusia semuanya rugi. Rugi kenapa? Karena tidak beriman. Kapan kita bisa beriman? Illa alladziina aamanu, kata Imam Syafi'i. Ayat ini amanu di sini maksudnya adalah berilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, wa amal salihah dan seterusnya. Yang pada intinya, apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini di sore hari yang penuh berkah insyaallah taala, tidak lain tidak bukan motivasinya adalah kita ingin mencapai derajat keimanan yang tinggi. Jangan sampai kita berimannya pada saat detik-detik akhir kehidupan kita. Dan pasti mereka yang berimannya pada saat itu saja, tidak beriman sebelumnya, pasti mereka akan mengatakan pada saat itu, omongan mereka, harapan mereka, ucapan mereka adalah yang Allah katakan di banyak ayat. Salah satu contohnya surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 27. Di situ Allah SWT katakan, nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia kembali, minta dibalikkan lagi. Kenapa? Mereka telah melihat apa yang mereka dustakan dulu, yang mereka tidak imani, minta dikembalikan. Dan pasti janji ya Allah, kami akan beriman dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, yaitu Allah SWT. Maka Allah SWT biarkan, Allah tidak kabulkan permohonan mereka. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua.
untuk senantiasa istiqomah, selalu diberikan kekuatan untuk mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa mendapatkan kesuksesan, keberhasilan hidup setelah kematian kita kelak. Kemudian terakhir satu pertanyaan, kira-kira seorang manusia itu waktu atau umur dia menjalani kehidupannya lebih panjang kehidupan di dunia ataupun di alam kubur? Mana yang lebih panjang kira-kira? Yakin? Lebih panjang di alam kubur. Kita hidup di dunia paling 100 dan itu sedikit. Banyaknya 60, 70, 80 sedikit. Gak lama, sebentar. Tetapi kehidupan setelah kematian di tempat yang 1 meter ya, 1 meter, 1,5 meter, sangat-sangat kecil, sempit. Masanya seorang hidup di tempat itu, di alam kubur tersebut, dengan waktu yang sangat panjang. Kita punya nenek moyang 5 turunan ke atas atau 10 turun ke atas, mungkin sekarang mereka menjalani kehidupan di alam kubur bisa sampai berabad-abad. Manusia yang pertama kali mati di muka bumi adalah anaknya Nabi Adam, yaitu Habil. Sangat lama dan durasi sangat panjang ketika dia menjalani kehidupan setelah kematian, sehingga logikanya justru kita lebih bersemangat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan di sini atau besok di sini, bukan besok hari Sabtu ya, besok setelah kematian di kuburan kira-kira. Iya, kenapa? Panjang, durasinya lebih panjang. Itu yang cerdas. Seorang mukmin dan mukminah yang cerdas seperti itu, dia memilih untuk mempersiapkan masa yang lebih panjang. Sehingga kita selalu berharap Allah SWT jangan sampai kita dimatikan oleh Allah SWT kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Amin. Kaitannya dengan tema yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu amanah. Ini kaitannya dengan masalah amanah. Amanah dijelaskan oleh para ulama. Amanah itu bahasa Arab ya. Amanah itu bahasa Arab, tapi sudah dijadikan bahasa Indonesia amanah. Di dalam kalau tinjauan ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, amanah itu dibagi menjadi 2 secara garis besar. Amanah itu dibagi menjadi 2. Satu, amanah maksudnya di sini adalah makna secara umum global, dan makna amanah yang kedua adalah secara khusus. Secara apa? Khusus. Secara global itu apa maksudnya? Surat Al-Ahzab ayat 72. Surat Al-Ahzab ayat 72. Amanah di sini maknanya saya sampaikan di sini karena sebetulnya kalau kita mau kaji sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya masalah tema amanah ini sangat panjang, sehingga mungkin saya coba untuk meringkasnya kita ambil yang paling penting. Saya bagi menjadi 2. Kalau kita mengkaji Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, amanah itu dibagi menjadi 2, makna secara global atau umum dan makna secara khusus. Satu, makna secara global ataupun umum berangkat dari surat Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala katakan, inna aradnal amanata, bukan? Amanata. Bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Inna aradnal amanata, sesungguhnya, benar-benar. Kalau inna itu maksudnya huruful musyabbahatu bil af'al, yaitu huruf yang menunjukkan kata kerja. Apa maksudnya? Inna maksudnya benar-benar, jangan ragu lagi, benar-benar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna maksudnya sungguh-sungguh, jangan ragu itu maksudnya. Kalau pesan Allah itu ketika Allah katakan sungguh-sungguh, sesungguhnya, jangan ragu itu maksudnya. Kenapa? Karena Allah ingin menekankan kalimat setelahnya. Apa yang kita betul-betul harus yakini? Arafnal amanata, sungguh kami pernah menawarkan, memaparkan amanah. Amanah ini kepada bumi. Inna arafnal amanata 'ala samawat
langit, wal ardi wal jibal, pada bumi dan gunung. Jadi dulu sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan amanah ini. Apa amanah ini maksudnya? Kan global, maknanya global. Yaitu pertanggungjawaban beban seseorang yang dimana dia diwajibkan untuk menunaikan beban tadi. Ini amanah di sini maksudnya beban. Dia punya tanggung jawab untuk melaksanakan beban tadi dalam artian amanah. Entah amanah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia wajib sholat, dia wajib puasa dan seterusnya, atau amanah di sini maksudnya secara khusus yaitu antara sesama makhluk, tanggung jawab hak sesama manusia makhluk secara umum. Gitu ya. Jadi masih global. Jadi seluruh beluk kehidupan kita di situ pasti ada makna amanah kaitannya dengan amanah. Jadi amanah di sini maksudnya adalah tanggung jawab, beban syariat yang dia harus kerjakan, baik hubungannya dengan Allah atau hubungannya dengan sesama makhluk, harus dia jaga amanahnya. Ada juga para ulama tafsir menyatakan amanah di sini sebagaimana dikatakan Imam Katsir, amanah di sini maksudnya Al-Qur'an, syariat, Al-Qur'an. Amanah di sini maksudnya apa? Al-Qur'an, syariat. Kalau kita kaji Al-Qur'an secara global, seluruhnya kita baca dari A sampai Z, dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, surat 1 dan surat 14. Kalau kita baca semuanya itu mencakup dua makna, dua tema, dua subtema yang besar. Satu yang disebut dengan al-insya. Al-insya, insya itu artinya perintah larangan. Jadi Al-Quran itu kalau dibagi menjadi dua oleh para ulama, dibagi menjadi dua. Pertama al-insya, insya itu artinya perintah larangan. Kedua al-khobar, cerita, kabar, kisah-kisah. Entah kisah apapun itu, teman-teman, sebelum umat Nabi SAW atau kisah-kisah setelah kematian di dalam Al-Quran. Nah, dua makna yang saya sebutkan tadi yang terkandung di dalamnya Al-Quran pada dua makna ini, inilah yang disebut dengan amanah. Ya, amanah ini dulu pernah ditawarkan amanah ini kepada siapa? Kepada langit-langit, bumi dan gunung-gunung, untuk mereka kerjakan, untuk mereka laksanakan amanah ini. Terus apa jawaban langit, bumi, gunung? Karena mereka juga hamba-hamba Allah SWT, kan gitu. Dimana mereka sebenarnya harus nurut dengan perintah Allah SWT. Tapi apa jawaban langit, bumi, gunung? Apa jawabannya? Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka mengatakan kepada Allah SWT enggan. Mereka menolaknya, enggan, tidak menerima amanah yang Allah tawarkan. Ingat, ini kata para ulama tafsir bukan maksudnya pembangkangan langit, bumi, gunung, bukan pembangkangan, kedurhakaan mereka kepada Allah SWT. Enggak, kenapa? Bentuknya Allah awali ayat ini kami tawarkan, bukan kami bebankan. Berarti boleh nolak, kan itu? Itu satu jawabannya. Kedua jawabannya, Allah tahu, mereka tahu, Allah SWT tahu mereka, dan mereka juga tahu. Mereka itu siapa? Langit, bumi, gunung, tahu mereka itu. Kalau mereka itu nggak mampu menjalankan amanah ini, amanah Al-Quran ini, nggak mampu. Allah tahu dan mereka juga tahu, sehingga Allah hanya sekedar nawarin saja, nggak langsung kasih. Pokoknya kamu jalan, enggak, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tawarkan. Alasannya itu karena mereka nggak mampu. Allah tahu dan mereka tahu mereka nggak mampu untuk menjalankan tanggung jawab amanah ini. Apa alasannya? Kenapa kok nggak mampu? Wa ashfaqna minha, takut, khawatir nggak mampu. Ya, jelaskan ya. Takut berkhianat, kan lawan kata dari amanah khianat, nggak ditunaikan. Akadnya amanah. Wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Akhirnya dibebankan. Kalimatnya bukan arotna lagi. Arotna itu artinya ditawarkan, tapi langsung wa hamalahal insan. Akhirnya dibebankan, diambil oleh, dicuk oleh manusia. Gak ada kalimat-kalimat tawaran, kan ya? Apa maksudnya?
Allah SWT tahu dan kita tahu kita mampu, yaitu kita di manusia. Innahu kana zaluman jahula. Tetapi kebanyakan manusia itu mereka itu memiliki dua sifat. Zalum, suka melakukan kemaksiatan, kezaliman. Iya, semua manusia entah soleh atau sesoleh apapun dia tetap ada kesalahan, ada kelalaian, ada kezaliman yang pernah dia lakukan, kecil atau tidaknya. Apalagi yang dibawa soleh, jangan gitu. Karena Allah sudah katakan manusia ini asli karakternya apa? Zalum, suka ngelakuin kezaliman, kemaksiatan, ngelakuin banyak salah. Makanya manusia diambil dari bahasa Arab. Man, kalau kita belajar bahasa Arab, man itu artinya seseorang, nusnya dilupakan. Jadi seseorang yang dilupakan, maksudnya sering luput. Dan itu kita sadari dan kita sepakati manusia ini suka luput, lupa, lalai, nggak sengaja melakukan apa? Kesalahan. Kadang-kadang sengaja ataupun tidak. Paham sampai sini? Sehingga apa? Kalau jelas-jelas katakan karakter asli manusia innahu kana zaluman jahulan. Yang pertama tadi zalum, yang kedua jahul. Apa jahul maksudnya? Gak mau belajar. Gak mau belajar. Jahul di sini bodoh secara bahasa. Bodoh di sini maksudnya apa? Bodoh akan kehidupan setelah kematian. Yang dikejar ini tuhibbunal ajilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu wahai manusia suka mencari-cari, bersemangat untuk mendapatkan yang ajilah. Ajilah itu yang di depan, yang kelihatan. Maaf, gaji jelas sekian juta, fasilitas sekian, ini jelas. Ajilah itu jelas di depan, nampak langsung dan langsung mendapatkan dampak dari apa yang diusahakan. Sebulan kerja langsung dapat, nah kan gitu ya. Tapi pahala kapan? Gak tahu. Allah Ta'ala masih nunggu nanti pada hari kiamat. Kadang-kadang pahala itu Allah segerakan di dunia, tapi hukum asalnya nanti ditabung setelah kematian. Jadi kalau sudah mati baru terlihat itu apa hasil buah ibadah yang kita lakukan dari pahala-pahala yang kita tanam. Ya. Wa tadarunal akhirah, kalian itu melupakan dan mengabaikan sesuatu yang di belakangnya, yaitu sesuatu yang ada setelah kematian. Karena yang jelas-jelas saja yang kalian bersemangat untuk mengejarnya. Padahal bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Padahal apa? Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Gitu. Nah, kembali kepada surat surat Al-Ahzab 72 tadi, di mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tawaran kepada selain kita untuk mengemban Al-Quran ini, amanah ini. Semua syariat ini dikatakan amanah. Sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh, sedekah, semuanya tanpa terkecuali hubungan kita dengan Allah atau hubungan kita dengan manusia, itu juga dikatakan secara global makna amanah. Siapa yang bilang? Allah sendiri. Ya, surat Al-Ahzab. Akhirnya langsung kita ambil amanah tersebut tanpa Allah tawar-tawarkan lagi. Kenapa? Kita mampu, insyaallah. Cuman karena sifat asli manusia itu tadi zalum, suka melakukan kesalahan dan bodoh, gak mau belajar, akhirnya mereka mengabaikan, berkhianat dari amanah ini. Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan di dalam masih hubungannya dengan makna amanah secara global. Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan di dalam surat Al-Isra, surat Al-A'raf ayat 172. Tadi 72 Al-Ahzab, ini 172 surat Al-A'raf. Al-A'raf 172. Tambah 100 saja. Bukan karena sengaja ya. Ini kebetulan aja. Tidak ada hubungannya. Kenapa kok kebetulan ada 72-nya? Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-A'raf 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim alastu birabbikum. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji-janji dari anak-anak Adam, anak-anak Adam, keturunan mereka. Wa ashhadu ala anfusihim alastu birabbikum. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada anak keturunan Adam, apakah aku ini Tuhan kalian?
Qalu bala, sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, kita sudah buat teken kontrak akad amanah dengan Allah SWT, walaupun pada saat ini kita lupa, betul kan? Nah, Allah ingatkan di dalam surat ini. Jadi semua bayi-bayi yang setelah dimasukkan ruh di dalam badannya, di dalam perut rahim ibunya, Allah sudah ikat janji buat akad, teken kontrak. Apa buktinya? Ini surat Al-A'raf 172. Alastu birabbikum wahai hambaku, kamu percaya nggak? Yakin nggak kalau aku ini Tuhan kamu, Tuhan kalian? Apa kata masing-masing kita? Qalu bala, iya ya Rabb, kami ini bersaksi engkau adalah Tuhan, Tuhan kami. Antaqulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti pada hari kiamat kita berkata lalai, lupa terhadap teken kontrak ini, amanah yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi ini pertama, makna amanah secara global. Intinya semua aturan syariat itu adalah amanah yang Allah membagikan kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dan jin. Sehingga kita harus mempelajari amanah tersebut, kan gitu, ya kan? Bagaimana kita bisa dikatakan orang yang betul-betul amanah, bisa mengerjakan amanah ini sebaik-baik mungkin, agar kita tidak dikatakan orang-orang yang mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-Anfal 27. Surat Al-Anfal ayat 27. Di situ tegas Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhumullaha war rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah kaitkan dengan orang-orang yang beriman. Jangan kalian itu khianat. Jangan kalian itu berkhianat kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan kalian berkhianat kepada amanah-amanah yang telah Allah berikan kepada kalian. Apa sih bentuk khianatnya di sini? Membangkang dengan aturan Allah dan Rasulnya SAW. Ketika Allah bilang begini dan Rasulnya SAW bilang begini begitu, dia pilih jalan lain. Dia pilih jalan lain. Itu yang dimaksud dengan khianat kepada makna amanah secara global, yaitu amanah yang Allah dulu pernah tawarkan kepada langit-langit, bumi dan gunung. Fisik mereka besar kan, lebih besar daripada setiap manusianya. Tidak mampu untuk menjalankan amanah ini, dan kita mampu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa coba? Menunjukkan apa? Kemuliaan manusia di atas seluruh makhluk di alam semesta ini. Jadi kita harus bangga, bahagia akan karunia ini. Apa karunia apa? Allah jadikan kita ini khalifah. Apa khalifah? Penguasa dari seluruh makhluk. Ada nggak negara yang disebut negara harimau? Ada nggak negara yang disebut negara ular yang siap-siap berperang dengan negara manusia? Kan nggak ada. Coba bayangkan kalau ketika ke pasar, ibu-ibu yang pasar nih, perhatikan. Kadang-kadang saya kalau ke pasar lihat, kalau kasihan ikan ini siap-siap dimakan. Semua. Coba kalau dibalik, yang beli ikan, ya kita dimasak. Bisa dibayangin gitu ketika ke pasar itu. Dia apa ya, mati gitu ya. Kenapa gitu? Mikir saya gitu. Ini bentuk firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 71. Surat Al-Isra ayat 71. Ayat 72. Ayat 70 ya. Justru yang 70-nya. Saya teringat ayat itu ketika melihat ikan, ayam, ya, apalah ya, binatang-binatang yang dijual, yang dimakan manusia di pasar. Teringat sebuah firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam dzurriyyatahum fil barri wal bahri. Sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam daripada seluruh makhluk di daratan ataupun di lautan. Bukan di daratan doang kita menguasai alam semesta ini, kita juga menguasai lautnya, betul tidak? Gak ada makhluk-makhluk yang di laut, para hiu, ya, para hiu atau ikan-ikan apa, ikan sarden, ikan apa ya, kita jadikan pempek itu. Perang manusia Palembang itu apa memusnahkan kita, ada enggak? Kalau film-film ada ya, masih enggak ada. Mereka manut apa manut itu? Nurut. Kita jalo, kita pancing, kita jadikan pempek. Coba dibalik, mereka yang jadi pempek kita kan, apa? Mereka yang makan kita. Ini menunjukkan apa? Betul-betul tanda kebesaran Allah SWT yang Allah berikan kepada kita sebuah karunia yang besar. Allah jadikan kita lebih mulia daripada mereka semua. Walau pada karomna bani Adam. Sungguh kami telah memberikan anak Adam ini. Gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, singkat saja tidak itu.
yaitu amanah secara khusus. Amanah secara khusus ini antara kita, antara makhluk. Antara makhluk Allah SWT kata dalam surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Itu aja singkatkan. Aufu bil uqud. Wahai manusia sekalian, orang-orang yang beriman. Al-Maidah ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. Berarti yang mampu untuk menjalankan amanah ini hanyalah orang-orang beriman saja. Atau orang tanda keimanan seseorang dia amal. Tapi ayat ini khusus kepada kaitannya dengan pelaksanaan amanah antara kita. Entah akad jual beli, akad apalah, semua pokoknya antara hak satu dengan hak yang lainnya. Kewajiban dan hak baik suami istri ataupun sebuah perusahaan, kantor dan seterusnya. Allah tegaskan, wahai orang beriman, aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Apa maksudnya? Tunaikanlah amanah-amanah di antara kalian. Kita sudah buat akad antara kita dengan istri-istri kita atau suami-suami kita. Kalau kita setia, semati untuk menjalani kehidupan dunia ini sampai ke surga Allah SWT, maka ada hak yang harus mereka tunaikan antara satu dengan yang lainnya dan kewajibannya. Paham sampai sini? Begitupun ketika kita di kantor juga kita punya hak. Nah, Allah sendiri perintahkan agar kita menunaikan hak tersebut, dan ini tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian ketika seseorang melanggar, mengkhianati amanah ini. Amanah di sini makna khusus ya. Amanah secara khusus, makna secara khusus yaitu antara kita, akses antara kita. Ketika kita melanggar amanah ini, maka kita tidak termasuk orang-orang yang beriman. Atau dalam artian orang-orang siapa? Munafik. Kayak hadis yang sangat terkenal dalam Bukhari, ayatul munafiqi salah satu tanda-tanda kemunafikan. Kemunafikan itu adalah turunan dari penyakit kekufuran. Jadi kekufuran itu musuh keimanan. Jadi iman musuhnya kekufuran. Kekufuran ini maksudnya dia tidak meyakini kehidupan setelah kematian, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu punya adik. Kalau kita bikin dagang, yaitu munafik. Munafik itu kalau kufur jelas, nampak, lahir batin. Kalau dia nggak mau beriman, mentang dan seterusnya. Tapi kalau munafik nampaknya bagus, perawakannya, fisiknya, akhlaknya bagus, sopan, santun dan seterusnya, tapi di dalam hatinya mengingkari apa yang dia lakukan, atau menyembunyikan kekufuran. Kalau orang kafir jelas-jelas dia tampakkan luar dalam, tapi kalau munafik tidak, cuma di dalam hati saja. Dan orang-orang munafik adab yang lebih berat, lebih sakit daripada adabnya orang-orang kafir yang jelas-jelas kafir. Kenapa? Karena mereka terang-terangan. Kalau munafik musuh dalam selimut, pilih musuh dalam selimut atau musuh yang di depan ini nantangnya. Kalau musuh dalam selimut, dalam ditusuk dari belakang kan. Kalau musuh depan ini jelas kita bisa melawan. Makanya adabnya lebih berat. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 170 sekian, salah, saya lupa. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya adab buat orang-orang munafik adalah adab neraka jahanam yang paling bawah. Di jahanam, neraka itu tingkatannya ke bawah. Disebut oleh para ulama darokat. Darokat itu level yang paling ringan, adabnya di atas. Baru ke bawah, paling bawah itulah tempatnya orang-orang munafik. Karena mereka betul-betul menyakiti kaum muslimin. Salah satunya itu apa tadi? Khianah. Ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong suka bohong. Kalau ngomong suka bohong, hati-hati. Kemudian yang kedua, idza tumina khan. Ketika dikasih amanah berkhianat. Wa idza wa'ada khalafa. Kalau janji suka ingkari, maaf, ada ini nggak bisa datang atau gimana. Sudah janji, tapi alasan, kalau memang alasannya bisa diterima ya masalah, gugur gitu ya. Nah, datang jam sekian karena mungkin macet, jadi nggak tepatin janji, katanya memang datang tepat jam 7, ya harus tunaikan jam 7 ya. Harus ditunaikan. Amanah juga amanah. Dia janji nggak ditepati. Nah, 3 sifat ini adalah sifat orang munafik. Kalau ngomong bohong,
kasih amanah, berkhianat, kalau janji suka ngingkari, hati-hati. Dan 3 sifat ini musuhnya dari sifat-sifat orang beriman. Alhamdulillah dari mungkin singkat yang saya sampaikan tentang amanah. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak amanah. Kita betul-betul menjadi mukmin yang sempurna. Caranya adalah apa? Menjauhi sifat-sifat yang bertentangan dengan keimanan. Salah satunya mengingkari ataupun mengkhianati, tidak amanah dalam menjalankan beban tugas ini, pertanggungjawaban ini yang diberikan kepada kita semua, baik maknanya secara global ataupun secara khusus. Sehingga masih banyak sebenarnya, tapi sudah waktu habis. Lagi mungkin saja yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit. Ada pertanyaan? Silakan.